Kalau kasih karunia Allah itu diberikan kepada seseorang, maka orang itu akan mengalami perkara-perkara yang mustahil. Setiap Natal itu ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Salah satu perkataan yang sering kita dengar, biasanya apalagi di hari Natal, adalah apa yang diucapkan malaikat Tuhan kepada Maria. Kalau kita membaca Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai yang ke 38. Perikop ini kita semua pasti sudah sering membaca dan sering mendengarnya. Bagaimana malaikat Gabriel itu pergi ke sebuah desa yang bernama Nazaret. Nazaret itu bukan tempat yang mewah, bukan desa yang besar, bukan desa yang terkenal. Nazaret itu desa yang sangat kecil, jauh masuk ke dalam, jauh dari perkotaan, dan orang-orang yang tinggal di Nazaret tidak ada kebanggaan karena itu desa yang biasa saja. Jadi dari sisi tempatnya itu tempat yang biasa-biasa saja. Malaikat Gabriel datang menghampiri seorang perempuan yang bernama Maria di desa Nazaret yang sangat kecil tadi. Maria juga bukan orang yang terkenal. Maria bukan gadis dari keluarga yang kaya raya. Secara fisik tidak disebutkan di Alkitab bagaimana wajahnya Maria. Tetapi yang jelas Maria adalah seorang gadis desa yang sederhana. Dan ada catatan khusus, masih perawan. Jadi belum pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, masih perawan. Malaikat itu menjumpai Maria dan berkata di ayat 28, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Mendengar perkataan itu, Maria menjadi takut. Makanya kemudian ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Gabriel datang kepada Maria untuk menyatakan bahwa Maria beroleh anugerah di hadapan Allah. Dalam bayangan banyak orang biasanya kalau beroleh anugerah di hadapan Tuhan berarti akan mendapatkan sesuatu yang besar, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sebab namanya anugerah itu kan salah satu pengertian adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Maria, gadis desa, gadis yang sederhana, tidak layak menerima sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Karena kalau bicara soal kepantasan, kan ada banyak perempuan lain yang lebih berpendidikan, banyak perempuan lain yang dari status sosial yang lebih terhormat, lebih tinggi, yang pergaulannya lebih luas. Tetapi kenapa Maria, gadis desa yang sederhana itu, ingin menegaskan, hal ini menegaskan bahwa apa yang akan diberikan, dipercayakan Allah kepada Maria, yang pesannya disampaikan malaikat Gabriel, itu adalah sebuah anugerah, pemberian cuma-cuma, kebaikan yang dari Tuhan cuma-cuma diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Sesuatu yang besar sekali pasti, di luar apa yang bisa diraih, di luar apa yang bisa dibayangkan oleh Maria.
Tetapi ternyata anugerah yang diberikan Tuhan itu sekaligus juga membuat dia sangat takut. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yang dikatakan malaikat selanjutnya itu sebuah kata-kata yang menunjuk pada Sang Mesias, yang menunjuk pada Juru Selamat yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Jadi dengan kata lain, Maria, engkau adalah perempuan yang beroleh anugerah Allah. Kamu memang gadis yang sederhana, gadis desa, tidak terkenal. Keluargamu bukanlah orang yang terhormat secara sosial, bukan orang yang kaya raya secara sosial. Kamu tidak berpendidikan dalam banyak hal. Mungkin kamu memang merasa dirimu perempuan yang kecil, yang sangat sederhana. Kamu beroleh anugerah yang luar biasa karena kamu akan mengandung Juru Selamat. Kepercayaan yang luar biasa. Engkau akan mengandung bayi yang akan menjadi Juru Selamat bagi umat manusia, yang akan menebus umat manusia. Ini kabar luar biasa, anugerah dinyatakan, tetapi sekaligus menakutkan. Karena apa? Karena Maria itu masih perawan, dan statusnya saat itu dengan Yusuf itu masih bertunangan, belum menikah. Belum menikah. Kalau sudah menikah kan orang senang dapat kabar engkau akan mengandung. Tetapi ini masih bertunangan dapat kabar kamu akan hamil loh. Apalagi nanti kalau Yusuf yang dengar, Yusuf, Maria hamil loh. Tunangannya pasti juga langsung, wah itu pasti langsung panas hati. Pasti pikirannya kacau balau. Makanya Maria menjawab malaikat itu di ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kan masih bertunangan. Maria coba untuk berkata kepada malaikat, nggak mungkin lah malaikat, aku ini kan belum bersuami, aku masih bertunangan, nggak mungkin lah aku bisa hamil. Tetapi ayat 35 malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak itu akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Malaikat menegaskan kamu mengandung bukan dari benih laki-laki. Kamu mengandung, kamu hamil bukan karena benih dari Yusuf tunanganmu. Kamu akan hamil karena Roh Kudus akan turun atasmu. Artinya ini sebuah mujizat, sebuah keajaiban. Kamu hamil bukan karena kamu ingin hamil. Kamu hamil bukan karena kamu berhubungan suami istri dengan laki-laki. Bukan karena kamu berhubungan dengan tunanganmu. Kamu akan hamil karena Allah yang menghendakinya, dan Roh Kudus yang akan menyatakan kuasanya sehingga engkau bisa hamil, engkau bisa mengandung. Malaikat kemudian juga mengatakan untuk menegaskan bahwa perkara ini mungkin bisa terjadi karena Allah yang bekerja. Ayat 36, dia berkata begini, malaikat itu, sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya.
Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Malaikat berkata, Maria, kamu memang masih perawan, tapi Roh Kudus akan turun atasmu dan engkau akan mengandung. Hal ini seperti yang sudah terjadi dengan sepupumu, yaitu Elisabet. Saudaramu Elisabet juga hamil. Padahal kamu tahu Elisabet itu mandul. Elisabet itu sudah tua. Tidak mungkin lagi orang yang mandul dan sudah tua. Kalau perempuan kan ada masanya di mana tidak mungkin bisa hamil, yaitu setelah dia mengalami namanya menopause, mati haid. Karena perempuan yang sudah menopause kan tidak ada lagi sel telur. Tidak, alat reproduksinya tidak bisa menghasilkan sel telur. Kalau tidak ada sel telur, tidak mungkin terjadi pembuahan. Jadi ini tidak mungkin lagi. Bagi manusia sudah terlambat. Bagi manusia, Elisabet sudah tidak berharap punya anak lagi. Sakaria suaminya juga sudah tidak berharap punya anak lagi. Karena istrinya dinyatakan mandul dan sudah menopause. Berarti double ini ketidakmungkinannya. Nggak mungkin untuk bisa hamil. Tetapi ternyata 6 bulan yang lalu, waktu di mana malaikat kemudian menemui Maria, Elisabet sudah hamil. Makanya tadi ayat yang ke-37 tadi, itu penegasan malaikat itu, karena Maria ragu, bingung. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku belum bersuami. Dan penegasan apa yang terjadi dengan Elisabet yang hamil di masa tuanya padahal dia sudah mandul. Ayat 37, malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini anugerah. Ini kasih karunia. Jadi kalau kasih karunia Allah itu diberikan kepada seseorang, maka orang itu akan mengalami perkara-perkara yang mustahil, akan mengalami keajaiban, akan mengalami pekerjaan Allah yang melampaui apa yang bisa diupayakan manusia, melampaui kemampuan manusia untuk melakukannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemandulan tidak menghalangi Allah untuk memberikan keturunan kepada Sakaria dan Elisabet. Usia tua tidak menghalangi Allah untuk bisa membuat Sakaria dan Elisabet punya anak. Demikian juga keadaan yang masih perawan dari Maria tidak pernah menghalangi rencana Tuhan untuk melahirkan juru selamat bagi umat manusia. Tidak ada yang mustahil. Kita perlu merenungkan untuk aplikasi hidup kita ini. Bagaimana kita bisa dipercaya anugerah Tuhan sehingga kita ini akhirnya juga beroleh anugerah mengalami perkara-perkara yang mustahil bisa kita raih sendiri. Mengalami sesuatu yang tidak mungkin bisa kita raih sendiri. Mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Dan hidup kita akhirnya bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Hidup kita menyatakan karya Tuhan yang luar biasa. Kita bisa baca di ayat yang 38. Kita bisa belajar dari Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari kalimat yang diucapkan oleh Maria. Yang pertama, aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan, hamba itu
artinya seseorang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk melayani tuannya. Bahkan kalau kita lihat latar belakang apalagi di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, di awal-awal juga seperti itu. Namanya budak itu adalah seseorang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri, karena hidupnya, dirinya sepenuhnya milik tuannya. Karena pada masa itu kan ada yang namanya perbudakan. Ada namanya pasar budak. Jadi di pasar-pasar binatang juga ada juga namanya pasar budak. Seperti kalau binatang, itu biasanya kan binatang-binatang itu akan dijual lewat lelang atau ditawarkan langsung. Yang berminat dengan binatang tertentu, dia akan beli, setelah dibayar, binatang itu dibawa pulang. Mulai hari itu, sejak dia membayar, binatang yang dia beli itu menjadi miliknya. Orang lain, termasuk yang menjualnya, tidak punya hak lagi. Binatang itu dia akan bawa pulang, dan terserah binatang itu mau dia apakan. Dia bisa potong untuk dimakan. Tidak ada yang boleh protes, karena itu miliknya sendiri. Binatang itu juga dia mau pakai untuk bekerja. Misalnya kalau itu lembu, dipakai untuk membajak ladang. Walaupun dari pagi sampai sore, karena dia yang punya binatang itu, nanti mungkin tetangganya bilang, kamu nggak kasihan dengan lembumu, dengan sapimu. Dari pagi itu membajak, kasihan itu kelelahan sapimu. Tetangganya ngomong apa saja terserah yang punya. Karena binatang itu sepenuhnya milik yang sudah membeli. Budak itu statusnya mirip binatang di masa itu. Di masa perbudakan. Di pasar budak itu ada banyak orang yang dijual. Lalu ada orang yang berminat dengan satu orang, kemudian dia tawar-menawar. Kalau harganya cocok, maka orang itu, budak itu dia bawa pulang. Di rumah, budak itu sepenuhnya menjadi milik tuan yang membelinya, yang sudah membayarnya. Dia mau apakan saja, tuannya tidak melanggar hukum. Kalau budak itu suruh kerja siang malam, nggak ada masalah. Dan budak itu tidak dilindungi undang-undang. Tidak seperti kita bekerja dapat upah. Budak itu tidak bekerja, tidak dapat upah. Karena budak di masa itu statusnya kayak binatang. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Sepenuhnya budak itu hanya melayani tuannya. Ini hati seorang hamba nih. Kita suka nyanyi bahwa apa? Yang kupunya adalah hati seorang hamba. Kalau hati seorang hamba, apa saja yang diperintahkan Tuhan, apa yang dimaui Tuhan, kita harus lakukan. Dan kalau kita lakukan, kita tidak akan menuntut hak kita. Kita tidak akan menuntut upah kita, karena hambanya Tuhan. Jadi kenapa yang dipilih Maria? Kenapa yang dipilih Maria? Bukan Diana. Kenapa yang dipilih Maria? Bukan Mince atau bukan siapa begitu. Karena Tuhan tahu ini. Maria itu punya hati seorang hamba. Ketika dia dengar kabar dari malaikat, walaupun dia takut, walaupun dia ada keraguan karena merasa tidak mampu, tetapi Tuhan tahu Maria responnya kemudian pasti akan memberi diri. Dia akan berserah, dia akan menyerahkan hidupnya untuk menggenapi rencana Tuhan itu. Hati seorang hamba. Di masa itu berat loh, kalau seorang gadis belum menikah, hamil. Kalau di zaman sekarang kan
punya 3 anak, nggak punya suami aja pede sekali banyak orang kan. Merasa biasa-biasa saja. Kan? Anaknya banyak tapi suaminya siapa nggak jelas. Zaman sekarang orang masih pede-pede saja dan tidak ada yang usil. Kadang-kadang hanya digosipin aja, tetapi tidak akan diperlakukan yang jahat. Tetapi di masa itu, kalau seorang gadis hamil padahal dia belum menikah, itu berarti sebuah aib yang besar bagi keluarganya, jadi bahan olok-olokan, dan secara hukum agama bisa dihukum dirajam batu. Orang-orang yang berzina pada masa itu banyak yang dirajam batu. Dirajam batu itu artinya dilempari batu. Dihukum dengan cara dilempari batu sampai mati. Berarti Maria tahu dong, kalau dia baru bertunangan, tetapi kalau sudah hamil, resikonya secara sosial orang akan memberi stigma buruk, mempermalukan. Bahkan mungkin ada orang yang berusaha untuk menghukum dia dengan hukum agama yang keras di masa itu. Risikonya besar, tetapi orang yang punya hati seorang hamba, dia berani ambil risiko untuk berserah kepada Tuhan, untuk merespon apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia berani ambil risiko. Ini Maria, hati seorang hamba. Dan hati seorang hamba, kalau kita baca, misalnya kita bandingkan dengan Yusuf, tunangannya juga dipunyai oleh Yusuf. Yusuf sedang mimpi kan? Mimpi dijumpai oleh malaikat juga kan? Karena Yusuf itu tahu, loh ternyata Maria hamil. Dengan laki-laki yang mana? Jangan-jangan ini selingkuh ini. Masih tunangan aja sudah nggak setia ini, sudah berkhianat. Tetapi kita lihat hati Yusuf itu sangat, cintanya Yusuf kepada Maria itu sangat tulus ya. Dia ingin meninggalkan Maria tetapi dengan cara diam-diam karena tidak mau mempermalukan Maria. Dia tahu resikonya ini, berarti kalau Maria ini hamil padahal aku belum pernah berhubungan seks dengan dia, berarti dengan pria lain dong. Berarti membuat malu ini. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang sudah hamil? Bukan tanggung jawabku. Tetapi cinta Yusuf ini luar biasa ini. Jadi para pria ya, kalau mencintai perempuan, kalian harus menghormati perempuan yang kalian cintai. Jangan mempermalukan. Walaupun perempuan yang kau cintai tidak sempurna, jangan permalukan. Yang sudah menikah, jangan permalukan istrimu. Jangan istrinya dicaci maki di depan orang lain. Istrinya dimarah-marahin di mall. Jangan. Kalau orang mencintai itu, ketulusan cintanya itu menghormati orang yang dicintai, menjaga kehormatan perempuan yang dicintai. Ini Yusuf. Malaikat mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, Maria itu hamil bukan karena dia selingkuh, bukan karena dia berzina. Dia hamil karena Roh Kudus, karena tunanganmu itu beroleh anugerah Allah. Dia hamil oleh Roh Kudus dan bayi yang dikandungnya itu akan menjadi juru selamat. Itu merupakan penggenapan dari janji Allah melalui para nabi bahwa akan lahir juru selamat dunia. Itu yang dikandung oleh Maria. Jadi jangan tinggalkan. Bagi Yusuf tetap sulit. Berarti kalau dia menikahi Maria, dia sudah menikahi perempuan yang hamil. Dia harus menerima Maria apa adanya. Berarti dia harus melindungi Maria karena ada kemungkinan ada penolakan dari masyarakat. Ada banyak orang yang mengolok-olok,
Bahkan ada orang-orang tertentu yang akan menghakimi dia. Resikonya terlalu berat. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Setelah dia bangun, dia lakukan seperti yang dikatakan malaikat. Ini hati seorang hamba. Kalian ingin mengalami apa yang dikatakan malaikat Tuhan? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mulai dari mana hatimu? Apakah engkau mau berserah kepada Tuhan? Apakah engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Apakah engkau membiarkan Tuhan yang mengatur hidupmu, yang memimpin hidupmu, yang membuat perkara-perkara yang di luar kemampuanmu? Berserah kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita mau berikan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakainya. Kalau Tuhan memakai kita, pasti perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang mustahil banyak terjadi. Karena apalagi kalau melakukan pekerjaan Tuhan ya, melakukan pekerjaan Tuhan itu kan banyak kita nggak mampu. Saya sering mendoakan orang, saya sering berkhotbah, saya sering kali menjadi terkejut atas apa yang bisa saya lakukan. Saya sadar betul keterbatasan pikiran saya, keterbatasan pengetahuan saya, keterbatasan dari cara saya berbicara. Tetapi saya dibuat heran ketika saya mendoakan seseorang atau berkhotbah, mengajar. Saya dibuat heran karena bagi saya bisa melakukan sesuatu yang mustahil bisa saya lakukan dengan kemampuan saya sendiri. Sesuatu yang ajaib. Saya melihat bagaimana banyak orang dipulihkan hatinya. Saya melihat banyak orang disembuhkan Tuhan. Saya melihat banyak orang diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Dan ketika saya melihat orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan itu, saya sendiri heran karena saya tahu itu bukan saya yang melakukan. Saya nggak sanggup lakukan itu. Itu sesuatu yang mustahil. Itu terjadi karena apa? Saya berikan diri saya dipakai oleh Tuhan. Jadi saya dorong kalian semua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Di hari Natal ini waktu terbaik. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, berarti engkau akan serahkan bagian-bagian yang lain, rencana-rencanamu, masa depanmu kepada Tuhan. Ini bukan berarti menjadi pendeta. Tidak. Maria kan tidak jadi pendeta. Maria tidak jadi imam. Tidak. Ketika kita menyerahkan diri kita, berarti kita tahu yang memiliki kita adalah Tuhan. Tuhan punya hak atas hidup kita, atas masa depan kita. Kita tinggal mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ini yang kedua tuh. Maria kemudian kan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu artinya apa? Maria itu memiliki iman yang begitu kuat. Maria beriman kepada apa yang dia dengar saat itu. Kalau orang menyerahkan diri dan beriman dengan apa yang Tuhan katakan, tidak ada hal lain selain dia setelah itu akan mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Akan melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Tidak berapa lama, Maria benar-benar hamil. Tidak berapa lama, Maria benar-benar hamil dan menghadapi banyak tantangan sebagai perempuan yang masih bertunangan tetapi hamil. Tantangannya besar. Demikian juga tidak berapa lama setelah Maria hamil, Yusuf menikahi secara resmi. Tetapi Yusuf melakukan tanggung jawabnya sebagai suami. Tuhan atur sedemikian rupa loh, beriman. Kalau kita mau lihat peristiwa Natal, selalu dua hal ini yang selalu nampak. Berserah dan beriman. Orang Majus
mendapatkan anugerah dari Tuhan bahwa ada juru selamat, ada raja, segala raja lahir. Sebagai cerdik pandai, Tuhan berbicara melalui pengetahuan, melalui kepandaiannya. Lalu mereka kan berserah kepada Tuhan. Ya, kalau ini pesan dari Tuhan, kita serahkan apa yang kita punya. Makanya mereka menyiapkan persembahan. Persembahan-persembahan yang nilainya mahal loh waktu itu. Kemenyan, emas, dan mur itu harta yang sangat mahal di masa itu. Itu kemenyan bukan kemenyan yang dibakar dukun-dukun di kampung kita loh. Itu kemenyan yang bernilai mahal di masa itu untuk sebuah ritual. Untuk sebuah acara tertentu, itu sangat mahal di masa itu. Berarti dia siapkan kekayaannya kan? Ya, Tuhan, aku kalau gitu aku persembahkan apa yang aku punya. Ternyata yang dipunyai kemenyan, emas, dan mur, itu berarti kekayaan yang mereka bawa. Dan saya akan serahkan kepada raja ini. Karena begitu beriman, mereka akhirnya berangkat mencari di mana raja itu dilahirkan. Perjalanannya melintasi padang gurun. Melintasi padang gurun tidak hanya tantangannya itu berat karena panas. Kalau siang, padang gurun itu panas sekali. Kalau malam, padang gurun itu dingin sekali. Belum lagi ada banyak perampok di beberapa tempat, di tempat-tempat yang sepi. Berarti resikonya sangat besar sekali. Tetapi orang Majus ingin menyerahkan apa yang dia punya, karena dia percaya pada pesan Tuhan. Dia mulai bergerak mencari di mana raja itu dilahirkan. Aku ingin memberi persembahan. Beriman, berserah. Berserah, beriman. Itu kunci. Bagaimana kita mengalami yang namanya perkara-perkara yang mustahil, yang bisa kita alami. Makanya di hari Natal ini mari kita semua menguji hati kita. Dari Natal tahun lalu ke Natal kita saat ini. Apakah kita semakin bisa berserah kepada Tuhan atau belum? Kalau belum, yuk belajar lagi. Jangan berkata, nggak perlu. Atau merasa, oh sudah dong. Saya yakin kita semua itu berserah kepada Tuhan, harus belajar terus ya. Yuk kita belajar lagi. Apa ya yang belum aku serahkan kepada Tuhan? Apa ya yang belum aku berikan kepada Tuhan? Yang kedua, apakah saudara yakin betul apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu? Firman Tuhan yang kena dalam hidupmu, itu tetap kita percayai hingga saat ini. Apakah kita masih beriman dengan janji Tuhan yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca di Alkitab? Apakah kita masih pegang teguh janji Tuhan itu? Apapun yang terjadi, aku tetap mau melakukannya. Aku mau berjalan di dalam janji Tuhan itu. Mari kita kembali lihat diri kita. Kalau ada banyak hal belum teralami oleh kita saat ini, kemungkinannya dua ini. Kita punya masalah soal berserah kepada Tuhan, atau kita mulai ragu dengan janji Tuhan. Kembali, kobarkan hati kita di hari Natal itu. Supaya ini menjadi hari Natal yang mungkin sederhana. Kita nggak banyak jumlahnya, tetapi sungguh-sungguh menghidupkan, menggairahkan hati kita lebih mengasihi Tuhan, menggairahkan hati kita lebih berkobar-kobar untuk setia mengikut Tuhan. Amin.